Bagian keempat, latihan Civil 3D. Setelah kali lalu kita membahas surface, kali ini kita akan membahas alignment. File yang dipakai adalah file 41 alignment 01. Kemudian open. Ada dua cara untuk membuat alignment, yaitu yang pertama dengan menu alignment creation tool yang langsung ditarik secara manual. Yang kedua adalah dengan mendefinisikan objek yang ada, misalnya polyline, untuk dijadikan alignment. Untuk cara yang pertama, menunya terdapat pada tab Home, kemudian pada panel Create Design, klik drop down menu alignment, kemudian pilih Alignment Creation Tool. Pada kotak dialog yang ada, untuk name kita masukkan ruas 1. Pada tab General, Site kita tetap pakai None. Kemudian alignment stylenya adalah Proposed, dan alignment level setnya dipilih Major, Minor, and Geometry Point. Kemudian OK. Pertama kita akan mendefinisikan nilai dari radius kurva. Pada icon pertama floating menu alignment layout tool ini, kita klik dan pilih Curve and Spiral Setting. Karena spiral tidak dipakai, maka centang spiral dimatikan. Kemudian hanya tersisa kurva, dan nilai kurva katakanlah kita masukkan 40. Kemudian OK. Dan sekarang kita telah siap untuk menarik garis alignment dari icon yang sama. Pull down menu, kemudian pilih tangen with curve. Maksudnya adalah di antara tangen akan dibuat kurva. Kita akan memulai dengan memilih pusat lingkaran yang ada. Sebenarnya kita dapat memulai dari mana saja sesuai dengan keinginan atau rencana kita. Tapi karena file ini telah dipersiapkan, kita akan mengikutinya. Untuk memilih lingkaran, pusat lingkaran ini dapat dengan menghidupkan Object Snap atau dengan menahan Shift dan klik kanan, kemudian pilih Center dan klik Center. Kita menarik untuk setiap titik PI yang ada. Tahan Shift, klik kanan, kemudian Center dan klik. Selanjutnya demikian, tahan Shift, klik kanan dan pilih Center. Hingga semua PVI yang ada terlewati atau terbentuk. Berikut, Center, tahan Shift, klik Center, klik Point PI, dan seterusnya. Hingga terakhir, pada titik terakhir PI, kita akhiri dengan menekan spasi atau enter, lalu escape satu kali untuk keluar dari menu alignment. Demikian alignment ruas 1 telah dibuat. Selanjutnya adalah membuat dengan cara kedua, yaitu mendefinisikan objek yang telah ada menjadi alignment. Terlebih dahulu kita hidupkan layer garis alignment. Kita hidupkan layer garis alignment, dan garis alignment yang dibuat oleh polyline secara manual telah muncul. Untuk mendefinisikan polyline ini menjadi alignment, kita kembali ke tab menu Home, kemudian pada panel Create Design sama. Dari pull down menu alignment, kita pilih Create Alignment from Object. Ketika baris perintah mengatakan select the first line atau polyline yang akan dibuat menjadi alignment, kita pilih garis polyline, kemudian spasi atau enter, dan Civil 3D akan memberikan satu pilihan, yaitu reverse. Reverse ini adalah jika arah dari alignment ini terbalik, kita dapat menggunakan menu ini untuk membalikannya.
Tapi untuk latihan ini kita menerima default yang ada, enter. Dan kotak dialog yang seperti ruas pertama telah muncul. Kita berikan nama ruas 2. Untuk pada tab general, size tetap none. Kemudian alignment style tetap proposed. Dan alignment level set tetap kita menggunakan mayor, minor, and geometry point. Untuk nilai kurva, nilai radius kurva, katakanlah kita menggunakan 70. Dan hidupkan centang erase existing entity, artinya bahwa setelah polyline itu didefinisikan sebagai alignment, maka polyline tersebut akan dihapus secara otomatis. Kemudian klik OK. Dan alignment ruas 2 telah dibentuk. Kemudian selanjutnya kita akan berlatih tentang mengedit alignment yang ada. Pada bagian ini kita akan belajar untuk mengedit alignment. Setelah sebelumnya kita belajar membuat alignment. File yang dipakai adalah file 42 edit alignment. Untuk mengedit alignment ada beberapa cara. Cara yang biasa digunakan atau yang pertama adalah dengan metode hot grip. Pilih garis alignment, jangan pilih label atau tick yang ada, tapi pilih garis alignment. Ketika garis alignment terpilih, maka hampir di semua segmen akan muncul grip yang dapat diedit sesuai dengan keinginan kita. Katakanlah kurva ini, dengan mengedit grip bulat ini, klik kemudian geser atau drag, kita dapat mengeditnya. Klik atau letakkan di mana sesuai dengan keinginan kita. Demikian juga grip kotak ini mewakili grip untuk tangan, dapat kita geser atau kita drag kemana sesuai dengan keinginan kita. Perhatikan bahwa semua yang berhubungan dengan tangan ini akan teredit dengan sendirinya ketika kita mengedit tangan ini. Oke, itu adalah metode hot grip secara sederhananya. Kemudian escape 2 kali untuk keluar. Yang berikut adalah menyisipkan kurva pada tangan, pertemuan tangan pada PI. Katakanlah pada ruas 2 ini, pada STA 300 itu belum terdapat kurva di antara kedua tangan. Kita dapat menambahkan kurva antara kedua tangan ini, yaitu ketika alignment ini terpilih pada kotak menu atau pita menu pada panel modify, kita klik geometry editor. Kemudian dari geometry editor ini muncul alignment layout tool, dan dari icon kurva ini kita klik pull down menu dan kita pilih free curve fillet between two entity dan radius. Klik. Perhatikan baris perintah meminta memilih first entity atau entity pertama, yaitu tangen di depan atau tangen in. Kita pilih tangen di depan. Kemudian tangen berikutnya yaitu tangen yang di atas. Kemudian kita terima default yang ada, yaitu less than 180, enter. Kemudian kita masukkan nilai dari radius kurva yang kita inginkan. Katakanlah kita masukkan nilai 70, kemudian enter. Lalu enter sekali lagi untuk mengeksekusi perintah. Terlihat bahwa telah terbentuk kurva. Ketika dipilih ada terbentuk kurva di antara kedua tangan yang tadinya tidak ada. Berikut juga metode hot grip ini dapat kita berlakukan untuk mengedit. Misalnya untuk tangan ini kita akan pindah ke titik yang di atas, itu dengan cara klik grip yang ada. Kemudian dengan menggunakan snap object, yaitu tahan shift, kemudian klik kanan dan pilih node
artinya untuk memilih titik, kemudian klik pada node yang bersangkutan. Maka alignment ini telah teredit dengan cara metode hot grid. Skip 2 kali untuk keluar. Cara yang kedua adalah dengan menggunakan jendela panorama dan diedit secara tabulasi. Pilih kembali alignment ruas pertama, kemudian klik ikon ketiga dari kanan, yaitu ikon alignment grid view. Klik, dan jendela panorama akan muncul. Geser slider yang ada, perhatikan semua kolom yang ada. Semua kolom ini dapat diedit dengan memasukkan delay yang kita inginkan. Katakanlah kurva pertama ini, kita pilih, kemudian double klik dan blok, ganti sesuai dengan rencana kita. Ketik dan enter. Demikian untuk mengedit. Bisa diberlakukan untuk semua yang ada di kolom-kolom pada jendela panorama ini. Oke, demikian mungkin untuk pengeditan alignment. Selanjutnya kita akan belajar tentang penglabelan dari alignment. Katakanlah kita akan membuat label dari alignment ini per 50 meter dan tegak lurus terhadap alignment. Kemudian dengan tik minornya adalah setiap 10 meter. Untuk itu terlebih dahulu kita membuat style dari font, yaitu ketik ST atau style, enter. Kemudian dari font name, pilih Arial. Kemudian klik new, beri nama. Katakanlah nama sesuai font, Arial, oke. Kemudian set current, klik set current untuk mengaktifkannya, lalu close. Pilih garis alignment yang bersangkutan, kemudian klik kanan dan klik edit alignment label. Pastikan pada kotak dialog yang terbuka ini tipe yang terpilih adalah Major Station. Kemudian pada label stylenya kita pilih perpendicular with tick, dan dari drop down menu yang ada klik copy current selection untuk membuat copy dari style yang ada. Kemudian pindah pada tab informasi, beri nama katakanlah STA silang, masuk ke general, pada text style klik standar, kemudian klik icon 3 titik, pilih Arial dari list, kemudian OK untuk memakai text style yang baru kita buat. Pindah ke tab layout. Pada tab layout ini tick dari station tidak dibutuhkan. Jadi pilih tick station, tick, kemudian klik cross merah untuk menghapus. Kemudian pada attachment kita pilih middle center. Perhatikan pada preview. Kemudian kita masuk pada konten, teks dan konten, pilih fungsi yang ada, kemudian klik icon 3 titik. Kemudian klik pada depan fungsi yang ada, ketikkan STA untuk menambahkan teks XTA di depan nilai STA. Klik OK. Kemudian klik apply, OK. Dan sekarang untuk memasukkannya adalah terlebih dahulu kita menghapus label yang ada, pilih Major Station, kemudian klik tanda silang untuk menghapus. Dari tipe, pastikan dari tipe terpilih Major Station dan dari label set terpilih STA silang, kemudian klik add untuk menambahkannya. Nilai intervalnya masukkan 50. Oke. Berikut untuk tick per 10 meter kita masukkan minor stationnya. Dari tipe pilih minor, kemudian pilih tick dan klik add. Sedangkan untuk intervalnya berikan masukan 10. Kemudian apply dan OK. Escape 2 kali untuk keluar dari perintah menu.
terlihat bahwa STA telah dibuat tegak lurus terhadap alignment dan ditambahkan tik tiap pertambahan 10 meter. Selanjutnya kita dapat menyimpan format yang ada, label set yang ada, agar dapat digunakan pada alignment yang lain. Pilih alignment, kemudian klik kanan, pilih edit alignment label, kemudian klik save label set, katakanlah 1 set, berikan nama 1 set, kemudian apply dan OK, apply dan OK, escape 2 kali. Settingan label ini kita berlakukan pada ruas kedua. Pilih alignment ruas kedua, klik kanan, kemudian edit alignment label, hapus semua style yang ada. Kemudian dari import label set, klik. Dari list yang ada kita pilih 1 set yang telah kita buat terlebih dahulu, kemudian OK, play dan OK. Maka settingan label yang telah dibuat pada ruas 1 telah diberlakukan kepada ruas 2. Demikian untuk label.